Bentar. Kabarin kalau start. Ini apa sih nih? Oke, mulai. Apa isu yang jadi perhatian kamu untuk kemajuan Indonesia ke depan? Isu perempuan. Mungkin pembangunan ya. Perempuan tuh harus lebih banyak memiliki kebebasan dalam bersuara. Itu lingkungan ya. Pembangunan desa. Pembangunan di Indonesia jangan sampai membawa ketimpangan. Peduli sama kebijakan ekologi. Soalnya sudah bisa menjadi potensi kearifan lokal. Kita bisa lebih local pride lagi. Kebanyakan orang itu menganggap perempuan itu lemah. Dan di situ mereka budidayanya kopi. Mungkin ini contoh kecil. Indonesia tuh punya peran yang sangat penting dalam menjaga perubahan iklim. Saya Tarensa. Saya Rensi. Saya Senja. Aku Syakila Firda Suwarto. Itulah harapan kami untuk kemajuan bangsa. Tantangan kebijakan publik saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Seringkali saat rumusan kebijakan dikeluarkan, masalah yang baru sudah muncul. Untuk itu diperlukan organisasi yang lincah dan adaptif agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih cepat namun tetap presisi serta efektif. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 memposisikan BSKDN Kemendagri sebagai unit kerja eselon 1 yang bertugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Fungsi strategis tersebut memainkan peranan penting dalam melahirkan inovasi dan transformasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, BSKDN Kemendagri juga berkomitmen menjadi poros perumusan strategi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta lapangan atau evidence-based policy. Dengan kolaborasi Pentahelix, kami mengajak seluruh pihak untuk bergabung bersama kami dalam melakukan fasilitasi, asistensi, penguatan inovasi, dan digitalisasi pemerintahan daerah. Upaya ini dilakukan agar kebijakan publik yang kami hasilkan dapat lebih inklusif dan berdampak nyata kepada masyarakat. Melalui fasilitasi dan asistensi, BSKDN Kemendagri senantiasa memberikan pembinaan tata kelola pemerintahan daerah dan pengembangan ekosistem inovasi. Selain itu, BSKDN juga bertekad untuk terus meningkatkan kompetensi SDM di bidang strategi kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, selain memperkuat peran kelembagaannya. Dibarengi dengan edukasi dan diseminasi, BSKDN Kemendagri terus menyebarluaskan budaya berinovasi dan hasil analisis strategi kebijakan ke seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan 4 pusat strategi kebijakan dan 1 unit sekretariat, BSKDN Kemendagri siap mengoptimalkan pencapaian target kinerja sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Kita bersama harus peduli dan mengawal proses kebijakan publik. Karena kebijakan publik yang baik tentunya akan berdampak baik pula bagi masyarakat. BSKDN Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk membantu merumuskan kebijakan berbasis bukti dan selalu mengedepankan kolaborasi yang membuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi dari berbagai kalangan. Di tahun 2023, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah menyelesaikan 11 formulasi rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Di antaranya, kajian menyoal kebijakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, analisis strategi peningkatan pemilih muda,
dan analisis pencegahan politisasi lembaga pendidikan. Selain itu, BSKDN juga sudah merampungkan analisis tentang pemenuhan hak pilih kelompok rentan dan analisis peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Tidak hanya kebijakan soal politik, BSKDN Kemendagri memberikan analisis seputar peningkatan kinerja pemerintah desa, potensi penerapan Family Book sebagai dokumen kependudukan, analisis kebijakan penanganan banjir rob, dan strategi penguatan implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu, kami juga menyediakan hasil analisis tentang problematika penyusunan dokumen kebijakan tata ruang desa dan strategi pengembangan potensi desa wisata di daerah. Formulasi kebijakan yang telah disusun diperkuat dengan kehadiran 4 indeks yang dimiliki BSKDN Kemendagri. Pada tahun lalu, sebanyak 28.539 inovasi berhasil dihimpun melalui sistem indeks inovasi daerah. Dengan indeks tersebut, kami dapat mengetahui kondisi ekosistem inovasi daerah di seluruh Indonesia. Di samping itu, BSKDN juga telah memetakan kondisi kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui indeks pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini bakal memudahkan Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan asistensi. Beragam hasil penyusunan kebijakan teknis, analisis, pemantauan, dan evaluasi dari BSKDN Kemendagri telah dimanfaatkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kebijakan publik yang lebih berkualitas. Tidak hanya itu, hasil analisis juga kami publikasikan ke beragam media arus utama dan jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional, serta bentuk publikasi lainnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, memiliki sarana dan prasarana pendukung, di antaranya ruang studio, ruang comment center, ruang video conference, dan perpustakaan. Fungsi strategis organisasi perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal. Hal ini agar rumusan strategi kebijakan yang kami susun dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Dengan berbasiskan teknologi informasi, BSKDN Kementerian Dalam Negeri akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Keandalan Saspras berbasis teknologi informasi yang dimiliki BSKDN diharapkan mampu memberikan akselerasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghasilkan kebijakan strategi yang komprehensif, praktis, analitik, dan berbasis teoritis serta data dan komplementatif. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri terus berkomitmen menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai berakhlak sebagai core values bagi kami dalam bekerja. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, BSKDN mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama mengawal terwujudnya kebijakan yang inklusif. Diperkuat dengan struktur organisasi yang dinamis dan inovatif, kami akan selalu tumbuh dan berkembang menjadi poros penghasil rumusan kebijakan yang berbasis bukti dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.